Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Cucun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan, dan juga kepada teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama-sama dalam forum ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, kelompok 10 akan menyampaikan materi mengenai pengelolaan keuangan pendidikan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syifa Ali Zahra dengan NIM 2106969. Lalu ada teman saya Iman Kurnia dengan NIM 2102443. Lalu ada Ella Nur Hayati dengan NIM 2100673. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi selanjutnya. Oke, marilah kita mulai pembahasan ini dengan pengertian manajemen keuangan pendidikan. Manajemen keuangan pendidikan ini adalah suatu kegiatan yang di dalamnya itu melaksanakan fungsi-fungsi dari keuangan pendidikan. Nah, manajemen keuangan pendidikan juga dapat diartikan suatu kegiatan yang di dalamnya itu meliputi yang pertama perencanaan, yang kedua penggunaan, yang ketiga pelaksanaan, yang keempat pengawasan, yang kelima pertanggungjawaban. Nah, untuk fungsi manajemen keuangan sendiri yaitu di mana seseorang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas di bidangnya, atau fungsi manajemen keuangan juga yaitu suatu kegiatan untuk memperoleh dana dan juga untuk menggunakan dana. Baik, selanjutnya kita mulai memasuki kepada tujuan manajemen keuangan pendidikan. Yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam manajemen keuangan pendidikan. Yang kedua, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen keuangan pendidikan. Dan yang terakhir, untuk meminimalkan penyalahgunaan dana di dalam manajemen keuangan pendidikan. Baik, setelah kita mempelajari mengenai pengertian, fungsi, dan tujuan, sekarang kita akan memasuki bahasan yang sedikit lebih panjang, yaitu prinsip-prinsip manajemen keuangan pendidikan. Yang pertama yaitu transparansi. Transparansi di sini berarti keterbukaan. Nah, di dalam manajemen keuangan pendidikan, transparansi ini berarti adanya keterbukaan dalam dari mana dana didapatkan, berapa jumlahnya, kemudian rincian penggunaan dananya akan dibelanjakan dan digunakan untuk apa saja, kemudian pertanggungjawabannya. Nah, transparansi ini bertujuan untuk memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui proses berjalannya manajemen keuangan dalam suatu lembaga pendidikan, sehingga dapat memudahkan mereka untuk mendapatkan informasi dan memudahkan juga pelaku manajemen keuangan pendidikan dalam melakukan pertanggungjawaban. Yang kedua yaitu akuntabilitas. Nah, akuntabilitas sendiri di mana seseorang dinilai oleh orang lain kinerjanya dalam melakukan tugas yang tujuannya itu menjadi tanggung jawabnya. Nah, akuntabilitas di sini berarti seseorang yang mengelola keuangan di lembaga pendidikan atau yang menjalankan manajemen keuangan pendidikan itu menggunakan dana sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga tujuannya dapat tercapai. Jadi penggunaan dananya itu hanya dikhususkan untuk apa yang telah direncanakan dan yang telah tertulis, dan tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan tujuan dari manajemen keuangan itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga adalah efektivitas.
efektivitas sendiri berarti tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam manajemen keuangan pendidikan, suatu manajemen keuangan pendidikan dapat dikatakan efektif bila semua rencana yang sudah tertulis dan sudah disusun dengan rapi itu tercapai semuanya, sehingga tujuan utamanya pun tercapai. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas itu adalah tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang terakhir adalah efisiensi. Efisiensi di dalam manajemen keuangan pendidikan itu terbagi menjadi dua segi. Yang pertama dari segi waktu dan yang kedua dari segi hasil. Nah, kita mulai dari segi waktu terlebih dahulu. Nah, suatu manajemen keuangan pendidikan dari segi waktu dapat dikatakan efisien bila tenaga yang digunakan, dana yang digunakan, dan juga waktu yang digunakan itu lebih sedikit dari yang telah direncanakan, tetapi tujuannya itu tetap tercapai. Nah, jadi manajemen keuangan pendidikan dapat dikatakan efisien bila kinerjanya lebih sedikit, tetapi hasilnya itu tetap tercapai. Hasil yang tercapainya itu sesuai dengan tujuan meskipun kinerjanya itu dilakukan lebih sedikit dari yang telah ditetapkan. Nah, kemudian dari segi hasil, tenaga, biaya, dan waktu yang dikeluarkan, yang diluangkan itu sesuai dengan apa yang ditetapkan dan apa yang direncanakan, tetapi tujuan yang tercapai itu lebih dari tujuan yang telah ditetapkan. Jadi suatu manajemen keuangan pendidikan dapat dikatakan efisien dari segi hasil bila kinerjanya itu sudah sesuai dengan apa yang telah direncanakan, tetapi hasilnya itu melebihi dari apa yang telah direncanakan. Nah, jadi dapat disimpulkan efisien dalam manajemen keuangan pendidikan adalah pekerjaan yang dilakukan lebih sedikit dan menghasilkan hasil yang lebih banyak. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Selanjutnya saya serahkan kepada presentator yang akan memaparkan materi berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya ada sumber keuangan dan pembiayaan lembaga pendidikan. Yang pertama, dana dari pemerintah. Dana yang didapat dari pemerintah adalah daftar isian kegiatan atau dana DIK yang disediakan melalui jalur anggaran rutin. Dana ini dialokasikan kepada semua sekolah untuk setiap tahunnya. Besaran dana yang diberikan dalam dana DIK biasanya ditentukan berdasarkan jumlah siswa kelas 1, 2, 3. Pemerintah juga memberikan bantuan operasional sekolah atau dana BOS yang diberikan secara berkala untuk membiayai seluruh kegiatan operasional sekolah. Yang kedua, dana dari orang tua. Pendanaan yang berasal dari masyarakat dikenal dengan istilah iuran komite, sehingga besaran sumbangan dana yang harus dibayar oleh orang tua ditentukan dalam rapat komite sekolah. Umumnya, dana komite terdiri atas dana tetap per bulan, dana insidental, dan dana sukarela. Yang ketiga, dana dari masyarakat. Dana yang diberikan oleh masyarakat merupakan sumbangan sukarela yang diberikan sebagai wujud perhatian dan kepedulian terhadap kegiatan pendidikan untuk turut membantu kemajuan pendidikan. Dana yang diterima dapat dari perorangan, organisasi, yayasan, ataupun badan usaha, baik itu milik pemerintah maupun milik swasta. Yang keempat, dana dari alumni. Sama halnya dengan dana dari masyarakat, dana yang diberikan alumni merupakan bantuan sumbangan sukarela. Bantuan dari alumni dalam membantu peningkatan mutu sekolah tidak selalu dalam bentuk uang, misalnya berupa buku-buku, alat, dan perlengkapan belajar. Selanjutnya ada dana dari peserta kegiatan. Dana ini didapat dari siswa atau anggota masyarakat yang menikmati pelayanan kegiatan pendidikan tambahan atau ekstrakurikuler seperti pelatihan komputer, kursus bahasa, atau keterampilan lainnya. Selanjutnya ada dana dari kegiatan wirausaha sekolah.
Dana ini adalah hasil dana yang dikumpulkan dari berbagai kegiatan wirausaha sekolah yang pengelolaannya dapat dilakukan oleh staf sekolah atau para siswa, misalkan koperasi, kantin sekolah, bazar tahunan, wartel, usaha fotokopi, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya ada manajer pengelolaan keuangan. Manajer merupakan orang yang bertanggung jawab untuk membantu perencanaan bisnis dan pengambilan keputusan dengan menyediakan nasihat keuangan yang sesuai. Tugas pokok manajer keuangan adalah secara aktif mencari sumber-sumber dana dari berbagai pihak untuk kemudian diinvestasikan dalam berbagai bentuk kegiatan produktif. Seorang manajer keuangan diharapkan dapat bertanggung jawab penuh pada keuangan sekolah dan bisa mengambil keputusan penting mengenai investasi dan pembelanjaan dana sekolah. Selanjutnya kita beralih pada implementasi manajemen keuangan pendidikan. Yang pertama adalah lalu lintas keuangan menurut Vincent P. Costa pada tahun 2000. Cara mengatur lalu lintas uang yang diterima dan dibelanjakan adalah: yang pertama, ada tahap perencanaan. Kegiatan yang menentukan untuk apa, di mana, kapan, dan berapa lama akan dilaksanakan, serta bagaimana cara melaksanakan suatu pengelolaan keuangan pendidikan. Manfaat perencanaan keuangan adalah sebagai alat penaksir, alat otorisasi pengeluaran dana, dan sebagai alat efisiensi dalam penganggaran. Yang kedua ada pengorganisasi, yang menentukan bagaimana aturan dan tata kerjanya. Ketiga ada tahap pelaksanaan. Kegiatan pelaksanaan menentukan siapa yang terlibat, apa yang dikerjakan, dan tanggung jawab apa yang harus dikerjakan. Pada hakikatnya, pelaksanaan manajemen keuangan terdiri atas pembelanjaan dan pembukuan keuangan sekolah. Yang keempat ada pengawasan, yakni mengatur kriteria bagaimana cara melakukannya, serta akan dilakukan oleh siapa. Pengawasan keuangan di sekolah dilakukan oleh kepala sekolah dan instansi vertikal di atasnya, serta aparat pemeriksaan keuangan pemerintah. Terkait dengan pengawasan dari luar sekolah, kepala sekolah bertugas untuk menggerakkan semua unsur yang terkait dengan materi pengawasan agar menyediakan data yang dibutuhkan oleh pengawas. Yang kelima ada umpan balik, yakni merumuskan kesimpulan dan saran-saran untuk berkesinambungannya dan terselenggaranya pengelolaan operasional sekolah. Baik, selanjutnya adalah proses pengelolaan keuangan sekolah. Di antaranya yang pertama ada perencanaan anggaran, yang kedua strategi mencari sumber dana sekolah, yang ketiga penggunaan keuangan sekolah, yang keempat pengawasan dan evaluasi anggaran, lalu yang kelima ada pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan pendidikan ini akan efektif dilihat dari realisasinya yang merujuk pada rencana anggaran belanja sekolah atau RAPBS yang meliputi penganggaran untuk kegiatan pengajaran, materi kelas, pengembangan profesi guru, renovasi bangunan sekolah, pemeliharaan guru, komite sekolah, staf TU, dan juga komunitas sekolah. Adapun proses penyusunan RAPBS diantaranya meliputi: yang pertama, menggunakan tujuan jangka menengah dan jangka pendek yang ditetapkan dalam rangka pembangunan sekolah. Yang kedua, menghimpun, merangkum, dan mengelompokkan isu-isu dan masalah utama ke dalam berbagai bidang yang luas cakupannya. Yang ketiga, menyelesaikan analisis kebutuhan. Yang keempat, memprioritaskan kebutuhan. Yang kelima, mengonsultasikan rencana aksi yang ditujukan atau dipaparkan dalam rencana pengembangan sekolah. Yang keenam, mengidentifikasi dan memperhitungkan seluruh sumber pemasukan. Yang ketujuh, menggambarkan rincian, yaitu waktu, biaya, orang yang bertanggung jawab, dan sebagainya. Yang kedelapan, mengawasi serta memantau kegiatan dari tahap perencanaan menuju tahap penerapan hingga evaluasi. Selanjutnya adalah dimensi implementasi keuangan. Yang pertama ada dimensi penerimaan. Dalam melaksanakan pengelolaan manajemen keuangan, tentu penerimaan dana adalah hal yang harus kita penuhi, karena dana lah yang akan kita alokasikan pada setiap kegiatan pembelajaran yang membutuhkan biaya. Sumber penerimaan dana yaitu dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah yang berasal dari pajak-pajak tiap tingkat pemerintahannya. Oleh karena itu, penerimaan dana adalah hal yang penting. Bagaimana kita bisa mendapatkan dana yang memadai dan memenuhi seluruh kegiatan pembelajaran yang membutuhkan biaya apabila dana dari pemerintah ternyata kurang memadai.
Hal ini dapat diatasi dengan partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pendidikan atau pembelajaran di sekolah. Selanjutnya adalah dimensi pengeluaran. Dimensi ini dapat dikategorikan ke dalam dua jenis pengeluaran, yaitu pengeluaran rutin yang bersifat berulang dan juga pengeluaran kapital atau modal. Pengeluaran rutin ini merupakan pengeluaran yang digunakan secara berkala baik bulanan maupun tahunan, seperti gaji guru, gaji pengelola, upah pegawai, pembelian bahan-bahan ATK, pemeliharaan gedung, halaman sekolah, dan dana-dana operasional. Selanjutnya, pengeluaran kapital atau modal merupakan pengeluaran yang bersifat tetap seperti biaya pembangunan, biaya perawatan dan perbaikan gedung, penambahan bangku, almari, dan pengeluaran lainnya. Yang ketiga adalah dimensi pelaporan. Dalam mempertanggungjawabkan keuangan, perlu disediakan 9 buku, yaitu buku kas umum, buku bank, buku kas posisi, buku surat perintah pembayaran uang, buku pajak kerja, buku menghitung pajak orang atau pajak penjualan, buku penerbitan cek, buku inventaris, dan buku pembantu lain apabila mempergunakan kas umum yang tidak tabellaris. Evaluasi, pelaporan, atau pertanggungjawaban ini dilakukan setiap triwulan atau per semester oleh kepala sekolah mengenai penerimaan dan pengeluaran keuangan kepada pihak yang memberikan dana. Apabila dana tersebut dari pemerintah, maka laporan atau evaluasi disampaikan kepada pemerintah. Apabila dari masyarakat atau orang tua siswa, maka disampaikan kepada orang tua siswa. Kesimpulan pematerian kita pada kali ini adalah manajemen keuangan merupakan salah satu komponen yang penting yang akan mendukung berjalannya proses pembelajaran di sekolah serta kegiatan-kegiatan pembelajaran yang membutuhkan biaya. Dengan adanya manajemen keuangan akan meningkatkan efisiensi serta efektivitas, akuntabilitas, serta transparansi keuangan. Lalu lintas keuangan diantaranya adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan umpan balik. Proses keuangan sekolah akan dianggap efektif apabila merujuk pada rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS. Adapun dimensi dalam implementasi manajemen keuangan yang harus dipenuhi yaitu ada 3. Yang pertama dimensi penerimaan, yang kedua dimensi pengeluaran, dan yang ketiga dimensi pelaporan. Mungkin sekian pematerian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.